Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu izin mempresentasikan RMK bab kepemimpinan motivasi pegawai. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saya. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Samsuluda dengan NPM akhir 417. Hakikat kepemimpinan masa kini, atau dalam bahasa Inggris disebut The Nature of Modern Leadership. Nah, sebelum kita masuk ke definisinya, kita harus paham dulu kenapa sih kepemimpinan di masa sekarang itu harus berubah. Terus kenapa cara-cara lama sudah tidak efektif lagi. Nah, di bagian ini saya akan menjelaskan latar belakang perubahan paradigma kepemimpinan tersebut. Nah, di era lingkungan bisnis global yang dinamis ini penuh ketidakpastian atau VUCA. Nah, dan berbasis digital, pendekatan kepemimpinan tradisional yang laku atau komando dan kendali atau command and control itu sudah tidak lagi efektif. Nah, kepemimpinan masa kini bukan lagi tentang pangkat atau jabatan, melainkan tentang hubungan atau relasi, pengaruh, dan adaptabilitas untuk menggerakkan kinerja organisasi di tengah perubahan teknologi dan keberagaman budaya. Baik, selanjutnya ada definisi kepemimpinan masa kini. Kepemimpinan atau leadership itu adalah kemampuan mempengaruhi orang lain yang mengarah pada pencapaian tujuan organisasi dalam konteks masa kini. Nah, aspek kunci yang membedakannya itu ada tiga. Yang pertama, pengaruh yang timbal balik. Maksudnya, hubungan antar pemimpin atau leader dan pengikut atau follower bersifat dua arah, bukan pemaksaan satu arah. Terus yang kedua tujuan bersama. Mengarahkan visi menuju perubahan yang diinginkan bersama, bukan hanya ambisi pribadi pemimpin. Terus yang terakhir, dinamis dan adaptif. Jadi mengutamakan fleksibilitas dalam menghadapi pergeseran pasar, bisnis, dan tantangan internal. Perkenalkan, nama saya Claudia Intan Sugianto dengan NPM akhir 367. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu di sini ada ciri-ciri, tantangan, serta peran kepemimpinan masa kini. Yang pertama ada ciri-ciri kepemimpinan masa kini, yaitu yang pertama adaptif terhadap perubahan dan teknologi, yang kedua komunikatif serta terbuka terhadap masukan, yang ketiga mengutamakan kerjasama tim, yang keempat mampu memotivasi pegawai, dan yang terakhir ada memiliki kecerdasan emosional. Lalu selanjutnya ada tantangan kepemimpinan masa kini. Yang pertama ada perkembangan teknologi yang cepat, yang kedua ada persaingan bisnis global, lalu ada perbedaan karakter pegawai, selanjutnya ada perubahan gaya kerja generasi muda, dan yang terakhir ada tekanan target dan produktivitas. Lalu yang terakhir ada peran kepemimpinan masa kini, yaitu yang pertama ada meningkatkan motivasi kerja pegawai, yang kedua ada membentuk budaya kerja yang positif, yang ketiga ada menjaga kekompakan tim, dan yang keempat ada membantu perusahaan mencapai tujuan secara efektif. Perkenalkan, nama saya Tanasya Muljibri Santosa dengan NPM akhir 363. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan karismatik. Jadi kepemimpinan karismatik itu merupakan gaya kepemimpinan yang memiliki daya tarik kuat sehingga mampu mempengaruhi pengikutnya. Lalu pemimpin karismatik itu juga biasanya percaya diri, visioner, dan inspiratif. Untuk karakteristiknya sendiri yaitu ada 4. Yang pertama memiliki visi yang jelas, kedua komunikatif dan percaya diri, yang ketiga mampu menginspirasi bawahan, dan yang keempat memiliki pengaruh emosional yang kuat. Perkenalkan, nama saya Zafara Lia dengan NPM akhir 379. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan transformasional. Pengertiannya yaitu gaya kepemimpinan yang mendorong perubahan positif dalam organisasi, pemimpin transformasional, motivasi karyawan untuk berkembang dan mencapai potensi terbaiknya. Karakteristiknya yaitu yang pertama memberikan inspirasi dan motivasi.
Yang kedua yaitu mendorong inovasi dan kreativitas. Yang ketiga yaitu memperhatikan kebutuhan bawahan. Dan yang terakhir yaitu menjadi keteladanan bagi anggota tim. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Perkenalkan, saya Octavia Fitriani dengan NPM Akhir 376, yaitu perbedaan karismatik dan transformasional itu ada 4. Yang pertama, karismatik itu fokus pada daya tarik pribadi, sedangkan transformasional fokus pada perubahan organisasi. Lalu yang kedua, jika karismatik pengaruh berasal dari karisma, lalu transformasional pengaruhnya berasal dari inspirasi. Lalu yang ketiga, jika karismatik menarik loyalitas pengikut, lalu transformasional mengembangkan potensi karyawan. Lalu yang terakhir, jika karismatik berpusat pada pemimpin, maka transformasional berpusat pada visi bersama. Nah, selanjutnya di sini ada perspektif isi pada motivasi karyawan. Nah, jadi perspektif isi ini merupakan suatu pendekatan yang mempelajari faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk bekerja dan bertindak. Nah, dalam lingkungan kerja, motivasi sangat penting karena mempengaruhi semangat atau produktivitas dan kinerja seorang karyawan. Nah, di sini dapat kita ketahui definisi dari perspektif isi adalah suatu teori motivasi yang menekankan pada perilaku manusia yang dipengaruhi oleh kebutuhan dalam dirinya. Nah, karyawan bekerja bukan hanya karena kewajiban, tetapi juga karena memiliki kebutuhan yang ingin dipenuhi, seperti contohnya kebutuhan ekonomi, rasa aman, dan penghargaan dan serta pengembangan diri dari seorang karyawan itu sendiri. Nah, kemudian selanjutnya yaitu tujuan perspektif isi. Nah, tujuannya itu sendiri yaitu memahami faktor yang mempengaruhi semangat kerja karyawan. Nah, sehingga perusahaan itu dapat meningkatkan produktivitas dan kepuasan kerja. Nah, salah satu tujuan utamanya yaitu yang pertama yaitu menyampaikan motivasi yang relevan dengan kebutuhan karyawan. Kemudian mengarahkan isi motivasi agar jelas dan mudah dipahami. Kemudian meningkatkan semangat dan produktivitas kerja, dan terakhir yaitu membangun kepuasan dan loyalitas kepada karyawan. Nah, kemudian selanjutnya ada teori hierarki kebutuhan. Nah, contohnya yaitu teori kebutuhan bertingkat. Nah, meliputi yang pertama yaitu kebutuhan fisiologis. Nah, kebutuhan fisiologis ini seperti kayak gaji untuk kebutuhan hidup. Kemudian yang kedua yaitu kebutuhan keamanan, yaitu seperti jaminan kerja dan juga lingkungan yang aman buat karyawan. Kemudian yang ketiga yaitu kebutuhan sosial, yaitu seperti hubungan dengan rekan kerja yang harmonis. Kemudian kebutuhan penghargaan, yaitu seperti pengakuan dan juga promosi ke jenjang karir yang lebih baik. Kemudian yang terakhir yaitu kebutuhan aktualisasi diri, yaitu seperti pengembangan potensi yang lebih kompeten. Selanjutnya yaitu penerapan pada karyawan. Nah, penerapan pada karyawan perusahaan dapat meningkatkan motivasi dengan yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan dasar karyawan seperti gaji yang layak, fasilitas kerja, dan jaminan keamanan kerja. Nah, yang kedua yaitu memberikan penghargaan atau apresiasi atas prestasi dan kinerja yang baik. Yang ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, aman, dan mendukung kerja sama tim. Yang keempat, memberikan kesempatan pengembangan karir, pelatihan, dan promosi jabatan. Nah, yang kelima, melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan agar mereka merasa dihargai dan dibutuhkan. Nah, yang keenam, memberikan tantangan kerja yang sesuai sehingga karyawan merasa termotivasi untuk berkembang dan mencapai tujuan perusahaan. Nah, kesimpulan perspektif isi yaitu menjelaskan bahwa motivasi kerja muncul karena adanya kebutuhan dalam diri karyawan yang ingin dipenuhi. Perusahaan yang mampu memahami kebutuhan karyawan, baik di kebutuhan dasar maupun kebutuhan pengembangan diri, dapat meningkatkan semangat kerja, loyalitas, dan produktivitas. Dengan memberikan lingkungan kerja yang baik, penghargaan, serta kesempatan berkembang, karyawan akan lebih termotivasi untuk mencapai tujuan perusahaan.
Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata, salah ucap dari kelompok presentasi kami. Saya perwakilan dari kelompok 1 izin mengakhiri presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.